Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas bergantung pada jaringan komputer, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai ancaman keamanan jaringan yang dapat membahayakan data dan sistem. Ancaman ini bisa berupa serangan hacker, malware, pencurian data, hingga penyadapan informasi. Jika tidak ditangani dengan baik, ancaman keamanan jaringan dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara data, waktu, maupun kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja ancaman keamanan jaringan dan bagaimana cara melindunginya. Tadi aku mau akses website sekolah, tapi malah lemot banget. Kayaknya sistemnya lagi kena masalah. Bisa jadi itu bukan sekadar gangguan biasa. Mungkin ada serangan jaringan, seperti DOS atau bahkan DDoS. Serangan jaringan? Itu apa sih? Kedengarannya ngeri. Iya, penting banget buat kita tahu jenis-jenis serangan cyber biar lebih hati-hati saat online. Setuju. Ayo pelajari bersama, biar kita makin paham cara kerja serangan terhadap jaringan. Pada video ini, kita akan mempelajari berbagai jenis serangan keamanan jaringan yang sering terjadi. Bagaimana cara kerja serangan tersebut dan dampaknya terhadap sistem. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai ancaman keamanan jaringan yang sering terjadi, memahami bentuk-bentuk ancaman tersebut, serta menyadari dampaknya terhadap data dan sistem jaringan. Dengan pemahaman ini, peserta didik dapat lebih waspada dan mampu mengambil langkah awal untuk menjaga keamanan jaringan. Serangan DOS atau Denial of Service adalah serangan yang membanjiri server dengan trafik berlebihan sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses. Versi yang lebih berbahaya adalah DDoS, di mana serangan dilakukan dari banyak perangkat sekaligus atau botnet. Dampaknya sangat merugikan, karena layanan bisa mati total, menimbulkan kerugian finansial, serta hilangnya kepercayaan pengguna. Serangan man in the middle terjadi ketika penyerang menyusup ke tengah komunikasi dua pihak tanpa disadari. Semua data yang dikirim korban melewati penyerang terlebih dahulu, sehingga password, pesan, dan informasi penting bisa dicuri atau dimanipulasi. Teknik yang digunakan antara lain ARP spoofing, Wi-Fi palsu, dan SSL stripping. Spoofing adalah tindakan memalsukan identitas agar terlihat sah. Ini bisa berbentuk IP spoofing, MAC spoofing, DNS spoofing, hingga email spoofing. Sniffing adalah aktivitas menangkap data yang lewat di jaringan. Jika data tidak terenkripsi, informasi sensitif seperti username dan password dapat dengan mudah dibaca. Sniffing bisa pasif, hanya mendengarkan data, atau aktif dengan ARP poisoning untuk mengambil alih aliran data. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Jenisnya beragam, mulai dari virus yang merusak file, worm yang menyebar otomatis, trojan yang menyamar sebagai aplikasi sah, hingga spyware yang memata-matai aktivitas pengguna. Dampaknya bisa membuat sistem lambat hingga kehilangan data penting. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk membukanya. Serangan ini sangat merugikan karena semua file menjadi tidak dapat diakses. Contoh serangan terkenal adalah WannaCry yang pernah melumpuhkan rumah sakit dan perusahaan besar di seluruh dunia. Secara keseluruhan, berbagai serangan ini memiliki tujuan yang sama: merusak sistem, mencuri data, atau menghentikan layanan. Memahami cara kerja serangan seperti DOS, MITM, spoofing, sniffing, malware, dan ransomware membantu kita lebih waspada serta mampu mengamankan perangkat dan jaringan. Wah, ternyata banyak banget jenis serangan di dunia cyber. Jadi harus lebih hati-hati ya. Betul. Mulai sekarang, jangan sembarangan mengakses Wi-Fi, jangan klik link yang meragukan, dan pastikan selalu update sistem. Siap,
Terima kasih sudah belajar bareng. Semoga kita bisa menjaga keamanan data kita.